Oke, ini filosofi dukun. Filosofi dukun. Jadi yang namanya artificial intelligence, yang namanya machine learning, deep learning segala macam itu cuma dua fungsi. Yang satu klasifikasi, yang satu dukun, forecast. Oke. Buat gampang gambarinnya pakai Google Map aja. Nih Ibu Yomi sudah hafal bagian yang ini ya, harusnya kudu nama. Ini Udah tahu dia. udah tahu. Tapi ini semua dia udah tahu dan. Ini Google Map semua juga tahu. Ini Google Map tahu. Oke, kalau kita lihat traffic lalu lintas, ini namanya klasifikasi. Jadi ini kalau merah lancar atau macet. Lancar. Hijau Lancar. itu namanya klasifikasi. Oke. Pertanyaannya, kok Google tahu? Laporan orang. Orang lapor. Iya. Lu bayangin sedunia lapor ke Google, apa nggak mampus lu Google? Dari mana? Iya, dari mana ya? Dari mana? Saya mikirnya ada yang lapor aja tuh. Jadi Iya, ada yang lapor, Hmm. tapi bukan manusia. Oh iya iya iya. iya. Tapi bener ada yang lapor, bukan manusia, yang lapor HP-nya kita. Oh oke. Oke, setuju, ikhlas. Iya iya iya. iya. Jadi kunci di sini adalah proses mata-mata. Hmm. Oke. Jadi Itu ya sensingnya di situ ya. Iya. Itu bukan sensing, itu Iya, sensing kan namanya. sensor, ya sensing apa. Tapi intinya mata-mata. Dan mata itu bagian terpenting dari yang namanya AI machine learning. Oke. Ini bini gue nelpon tapi gue lagi ngajar, jadi kan susah gue aja. Yang bisa nelpon bini gue doang soalnya. Tuh kan. Nggak bisa, lu pada nggak bisa nelpon. Cuman bini gue yang bisa nelpon. Dia defaultnya blok semua gitu kan. Iya betul. Ya mah, tuh kan. Halo, lagi ngajar di Diskominfo. Halo. Oh ya udah, oke, siap. Ya. Mau nengok suami ke rumah. Ya sudah, syukur. Oke, kebayang ya. Hal yang sama terjadi di sini dah. Tokopedia. Ya. Tokopedia. Ini ada iklan ya. Pertanyaannya, ini ada iklan. Iklan tiap orang sama atau beda? Beda. Kenapa? Tergantung kita buka apa kan biasanya. Jadi dimata-matain apa Iya, yang kita iya. lakukan. Kita buka lagi mata-mata ya. Dan hal yang sama terjadi nanti di Bapeda. Dengan Bapeda harus memata-matai dalam bentuk laporan. Laporannya kan sensornya Bapeda. Laporan, kalau mau lebih geblek lagi media sosial, Ya. dimonitor, itu semua jadi sensor, itu bisa jadi klasifikasi, bisa jadi prediksi. ya. Udah ngerti ya? Oke. Jadi yang namanya AI machine learning butuh mata-mata buat klasifikasi prediksi. Sekarang kita lihat prediksi. Oh, asal tahu aja nih ya. Kalau di Bukalapak, ini urusan kayak ginian. Ini misalnya saya mau mesen, misalnya di Bukalapak, misalnya iPad. Kalau saya klik iPad-nya, ini saya klik salah satu. Ini klik gini ya, klik sembarangan gitu, saya klik sembarangan gitu ya. Nah udah gitu di bawah sini ada ini kan, ada barang terkait. Oke. Ini tahu nggak nih urusannya berapa rupiah? Nggak tahu. Jadi Bukalapak bukan toko yang paling gede online. Toko gede kan Tokopedia. Bukalapak di bawahnya. Bukalapak aja muterin duit sekitar berapa belas triliun rupiah per bulan muterin. Jadi saya ngobrolnya sama Ibam waktu itu vice presidennya Bukalapak untuk urusan perdukunan. Oke. Udah gitu dia tambahin ini, terus dia ukur efeknya. Ini nambahnya sekitar beberapa ratus M nambah duit. Cuman kayak gini aja. Kalau kita ngomong sama orang-orang, ini udah kategorinya udah klasifikasi sama forecasting sih sebenarnya. Ini orang sukanya apa, dikasih yang dia suka. Udah gitu orang-orang toko online nyebutnya user experience, karena platformnya dia jadi cocok sama si Ono. Jadi dikasih apa yang Ono suka, itu user experience. Itu istilah-istilah orang marketing lah. Beres ya? Dah.
Sekarang kita lihat yang ini. Udah pernah lihat apa? Google Map jadi dukun? Enggak. Nggak pernah lihat. Oke. Kita akan perjalanan dari Tangerang. Pernah, Deng. Nah. Kayak yang ini misalnya kita mau jalan besok gitu. Nah. Itu kan dia bisa memperlihatkan kondisi. Oh iya. Itu dukun. Iya. Gitu. Pertanyaannya kok dia tahu besok macet di mana? Melihat biasanya jam segitu macet apa enggak gitu. Sebelum-sebelumnya. Itu yang sebelumnya itu mata-mata. Ya. Dari mata-mata dia dukun. Ya. Kalau orang statistik itu namanya regresi linier. Ya. Oke. Jadi sebenarnya regresi doang sih. Beres ya, udah kebayang ya. Jadi nggak usah diterangin. Kita langsung loncat ke ilmu gilanya. Software yang dipakai tadi Orange. Oke, ntar gue jalanin dulu berarti. Ini Orange saya jalanin. Cuman ini software ini bukan apa sih namanya? Ini bukan di Windows. Ini Linux, jadi tidak semanusiawi itu dah. Yang itu lebih manusiawi, ini mah kagak. Ini butut. Ini saya nerangin kemarin ke Bapeda Pemprov Banten, Dirjen Anggaran, Dirjen TK non Perimbangan Keuangan, BPKP, BPK, KSP. Nah, KSP. Presiden. Oh tahu. Gue kira nggak tahu. Mereka semua sama kebutuhannya, butuh dukun. Karena selama ini dukunnya pakai menyan, sekarang kita pakai data. Oke, beres ya. Saya jalanin dulu. Oke, CD Orange ini. Ini sorry nih, nggak manusiawi ya. Saya bikin environment virtual dulu. Sorry, bagian ini nggak manusiawi gue tahu, tapi ya mau diapain ya. Source vn bin activate. Oke, sekarang saya jalanin. Kalau ini udah sama, di sini titik ini sama dengan ini ya, sama dengan Windows. Oke. Nanti kalau baru diinstal, udah pernah belajar AI machine learning belum sih? Enggak, belum. Oke. Ini kayak statistik plus. Oke. Kira-kira kayak gitu. Cuman ini gampang, lebih gampang daripada SPSS. Nah, itu mah horor. Yang ini gampang karena makanya grafik semua. Jadi gampang banget. Kalau mau pertama kali belajar, kliknya example. Ini example ini. Ini ada. Ini yang kita lihat ini program. Ini program. Ya. Programnya kayak gitu doang. Dah, sip. Nah, sekarang saya nggak akan pakai example. Saya langsung ngasih contoh. Ya. Jadi kalau install ini dapatnya cuma sampai sini nih, unsupervised. Oke. Jadi data transfer visualize model evaluasi unsupervised dapat. Yang bawah ini nggak dapat. Oke. Buat install yang bawahnya caranya option add-ons. Nanti tinggal dicontreng-contreng mau nambahin apa. Iya, dia itu kudu beli kali ya? Nggak free. Oh gitu? Iya. Oh. Soalnya kalau ditambahin semua berat ya. Jadi di Oh gitu, itu optionalnya gitu option ya? kita yang kita mau tambahin apa aja. Oke. Iya. Alah ya. Wah bentar, saya punya masalah ini. Bentar. Alah, gue goblok, gue tutup. Ini kan saya pakai mesin lain, ini dalam komputer ada komputer. Oke. Saya lagi mastiin komputer yang ini nyambung kagak ke internet, itu aja sih. Kalau kagak nyambung, saya masalah nih. Coba Google dulu. Google.com. Ini nyambung ya kayaknya ya. Kayaknya nyambung. Transfer data from Google. Oke, nyambung. Oke. Ulang. Saya jalanin. Oke. Kita akan langsung ini ya. Udah ngerti filosofinya belum yang ini, proses ini? Jelaskan aja, Prof. Kuatirnya
apa yang ada di kepala Suka saya suka. itu juga beda. Filosofinya cuma gini doang. Persamaan linear ngerti dong? Ya. Oke, nih. Yalah. Saya gedein aja ya hurufnya, ini lagi gedein huruf biar enak liatnya doang sih. Aduh. Jadi semua teknik modeling yang ada di AI, machine learning semuanya pakai persamaan linear kayak gini. AX plus B sama dengan Y. Oke, udah ya. Terus biasanya di AI butuh training data, tadi mata-mata. Misalnya kita kasih training data, X1, Y-nya 7. X2, Y-nya 8. X3, Y-nya 9. Dah. Ini namanya training data. Tadi kalau gua ngomongnya itu mata-mata. Pertanyaannya A-nya berapa, B-nya berapa? Berapa? Oh, suka ngitung. Bentar ya. Oh ya, itu udah 3 persamaan ya? Tuh 2. Butuhnya 2 doang sih. Iya, makanya. Bentar. Ngerti dia. Ngerti dia sebenarnya. Kagak. Kalau di SMA namanya metode substitusi. Iya. Ya, kudu dihitung-hitung. Kagak lah, dikira-kira aja. Tunggu. 1, 7, 2, kalau 2 sama 2 kali 2, 4. Perhatiin aja selisihnya. 2 sama 4. Lihat aja selisihnya berapa nih? Iya. 6. 2, Ini berapa selisihnya? 6. Ini berapa selisihnya? 6. Jadi kira-kira B berapa? 6. Tunggu. 6, iya gitu. Ya, iya. 6 sama 3. 3 kali 3 kali 1, 3. Kagak. A-nya 3 berapa? tambah 6, 9. Oh iya. 1. Ih. A-nya berapa? A-nya sebentar. 6, 1 kali 1. Iya, Iya. 1 kali 1 tambah 6. A-nya 1, Iya, B-nya 6. B-nya 6. Jadi A1B6 itu namanya model. Oke. Orang-orang AI nyebutnya itu model. Ya. Jadi tujuan akhir AI adalah dapetin model dulu. Ya. Dari mata-mata kita dapat model, dari model kita bisa forecast atau klasifikasi. Contoh, ini kita forecast nih. Kita masukin yang belum pernah ada. Kalau X-nya 10, Y-nya berapa? X-nya 10 tambah 6. 16. Itu namanya forecasting. Oke. Kalau X-nya 20, 20 tambah 6. Iya, 20 tambah 6, 26. udah, itu forecasting. Oke. Sekarang saya ngasih lihat. Kalau yang namanya AI, X sama Y bisa saya enak jidat apa aja sih sebenarnya. Iya. Misalnya, saya kasih bentuknya tulisan ya. X-nya misalnya Tangsel keren banget. Sah. Gua kasih Y-nya 1. Terus gua kasih lagi, misalnya anak saya sakit keras sekali. Y-nya 0. Oke, dah. Terus misalnya kue itu enak banget. Y-nya 1. Ini training data. Kita kasih training nih. Dengan kalimat tapi trainingnya. Oke. Udah gitu, saya punya kalimat kayak gini misalnya. Ini kalimat ngaco aja sembarangan ya. Martabak di Tangsel enak sekali. Kira-kira Y-nya berapa? Ada Tangsel, ada sekali, ada enak. Terlalu serius. Nggak tahu saya. 1. Karena Lihat. Positif, uh-uh. negatif, Ya. positif, Uh-uh. positif. Oke. Positif 1, negatif Ah. 0, positif 1, negatif 0. Oh, Ya udah oke. positif. Itu kan kalimat Oke. positif. Udah gitu doang sih. Ke situ. Oke. Baru sampai situ ya juga. Oh, iya. Maju lagi nggak tahu. Nah, beres ya. Iya. Jadi bisa seenak jidat. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sini. Urusan Bapeda. Kita masuk ke datanya. Misalnya saya punya data kayak gini.
saya bikin data seenak jidat, ini data ngaco nih sebenarnya, buat main-main doang sih. Jadi saya punya data penghasilan, pendidikan, lama pendidikan, rumah, motor, Jadi penghasilan, pendidikan, lama pendidikan, rumah, motor, mobil, jumlah rumah, motor, mobil, jumlah anak, jumlah utang, nama, terus klasifikasi orangnya, terus stuntingnya. Di sini klasifikasinya ada miskin, ada sejahtera, ada sangat miskin. Terus di sini ada stuntingnya, kena stunting, nggak kena stunting. Oke. Nah, ini kan data yang dapat dari lapangan. Kita sebagai Bapeda mau ngasih saran ke wali kota, Pak Wali, ini kalau saya rubah ininya, penghasilan orangnya kita naikin 1 juta, kemungkinan jumlah orang miskin akan turun sekian loh. Kalau pendidikan mau kita naikin, ini kan 6 tahun, 7 tahun, kita naikin 2 tahun di atas itu, yang 6 jadi 7, yang 6 jadi 8, yang 7 jadi 9 tahun, ini kemiskinan akan turun. Tapi kan itu harus dibuktikan dulu kan. Jadi kita pengen bikin model, udah gitu dari model itu kita kasih data, kalau datanya kayak gini, efeknya gimana, jumlah kemiskinannya naik apa turun segala macam. Kira-kira itu yang mau dikerjain sih. Cuman ini ada 2 klasifikasi sih sebenarnya. Satu urusan miskin, yang satu lagi stunting. Software-nya nggak bisa 2 sekaligus. Kalau kita analisa miskin aja, stunting aja, nggak bisa disatuin. Tapi stunting bisa jadi parameter miskin, miskin bisa jadi parameter stunting, bisa. Jadi subu X-nya bisa, subu X bisa banyak, tapi subu Y-nya cuma bisa 1, gitu. Beres ya. Deh. Sekarang kita cek, kita main di sini. Ini sorry, ini teknik ngajar cepat banget ini. Bentar. Ini nomor gue berapa di sini? 192.98.17.53. Ini 2 komputer yang lain ya. Saya mau transfer file. Dari. Kayak gitu caranya gimana? Hah? Apa? Gimana? Kayak gitu. Transfer file. Iya, ngopi file dari satu komputer. Caranya? Oh, caranya kayak gini nih. Nih, tidak manusiawi sih caranya. Tidak manusiawi berarti aku nggak bisa. Gue pakai perintah kayak gini. Gue bisa. Kalau mau paling gampang sih kirim pakai email atau apalah. Ini ada alat yang buat ini sih. Itu ada alatnya sendiri. Ada toolnya buat transfer file, tapi itu di Linux, di Windows rada-rada on. 1753 tadi ya. IP-nya. Iya, orange, miskin. Kalau itu nggak bisa begini ya? Apa? Kalau apa? Windows. Windows yang WSL baru kayaknya mulai bisa deh. Soalnya WSL itu Linux dimasukin ke Windows. Kalau gituan? Nah, ini Apple Juice bisa. Apple tuh sama Linux sebenarnya. Sebenarnya sama, cuman dia dibikin lebih manusiawi. Oke, ini udah masuk miskinnya. Sekarang saya akan ngelihat. Ini kan udah ada ini ya. Mana sih tadi? Nih. Ini sudah ada, saya udah bikin klasifikasi kan. Ini klasifikasi yang dibikin sama Ono. Ini kayaknya dia miskin, ini kayaknya miskin, yang ini kayaknya sejahtera, yang ini kayaknya sangat miskin. Kayaknya, kata Ono. Bener nggak yang klasifikasi Ono bener? Kata komputer sama. Gitu ya. Caranya mengelompokkan adalah dia ngumpulin, oh ini penghasilannya gede, kategorinya baik hidupnya. Tapi ini pendidikannya rendah. Jadi dia dikelompokin yang kira-kira satu gerombolan. Gitu ya. Nah, cara ngelompokin seperti ini dia ngitung jarak antar ini sih sebenarnya. Antar anggota dari satu kolom ini. Tapi dioptimasi sama banyak kolom. Banyak kolom dioptimasi semua. Udah gitu dia bisa
ngelihat kelompoknya. Nah, sekarang caranya gini programmingnya. Ini cara programming blow on-nya banget. Nih saya ambil, oke. Tahu kan cara ngegeret ini? Tahu ya? Maksudnya? Ini cara ngegeret gini nih. Saya Tarik. Iya, klik. di drag aja gitu. Iya, tahu ya. Oke. Soalnya gue di Dirjen Anggaran gue harus ngasih tahu caranya gimana. Orang Dirjen Anggaran nggak ngerti. Kok itu bisa gerak Pono? Gimana caranya? Masa sih? Serius? Gue harus nerangin. Lu klik, lu geser, lu lepas. Iya. Itu diterangin. Oh, oke. Klik drag itu orang ketahui, ternyata nggak semua orang tahu. Oh, Deh. oke. Sekarang saya akan baca filenya. Filenya namanya miskin ya. Nih, dia langsung tahu di sini ada 37 instance tuh data, line, baris. Ada 10 feature, 10 kolom. Samping. Cuman tidak ada target dia. Dia nggak tahu bahwa gue ngasih target. Oke. Jadi saya harus ngasih tahu yang target ini loh gitu. Kolom mana yang jadi target. Sumbu Y-nya dia nggak tahu bahwa ada sumbu Y di situ. Dia pikir semuanya sumbu X. Oke. Dengan kondisi seperti ini gue harus ngerubah dulu. Kolomnya harus dirubah nih. Select kolom. Ya, masukin sini. Enaknya sambil kalau ada data yang bisa Ya ini data ini dulu. cobain. Ini data ini dulu lah biar ngerti dulu, biar kebayang. Nih, ya awalnya kayak gini nih udah gue beresin nih. Awalnya kayak gini ya. Awalnya semua adalah sumbu X. Jadi awalnya kayak gini nih. Nih. Oh, nama udah langsung metadata sama dia bego. Jadi awalnya kayak gini. Jadi nggak ada yang jadi sumbu Y-nya, nggak ada. Saya pengen ngecek sumbu Y-nya. Nih klasifikasi, bisa stunting sih. Paling gampang klasifikasi yang tadi miskin, sangat miskin sama sejahtera. Saya pindahin sini dulu, ignore. Bentar. Emang tadi ada kolom klasifikasi ya? Ada. Oh, Nih, ada. gue kasih datanya. Ini kolomnya gue kasih nama Oh klasifikasi. iya, yang miskin tanpa iya, oke. Nih gue kasih klasifikasi. Nih ya. Nih, sekarang klasifikasi gue masukin jadi sumbu Y. Ya. Sekarang kita mau ngecek sumbu Y yang ono set sama komputer hitung sama nggak? Gitu ya. Deh. Jadi caranya ini udah dapat. Sekarang saya akan ngitung jarak antar anggota kolom. Terus dioptimasi terhadap semua kolom, semua. Jadi anggotanya dilihat ini yang sama-sama dikumpulin, terus dikumpulin lagi Semuanya. antar kolom itu. Deh. Sekarang saya akan kumpulin. Dengan cara ini kita bisa ngedeteksi ini klasifikasinya miskinnya bener nggak sih? Gitu ya. Nah, caranya adalah itu kategorinya unsupervised learning. Oke. Unsupervised adalah komputer yang melakukan klasifikasi. Kalau supervised, orang yang melakukan klasifikasi, yang ngasih label itu manusia. Sebenarnya Ono ngasih label sih tadi. Cuman labelnya Ono akan dicek sama komputer. Oke. Jadi untuk ngeceknya saya pakai unsupervised. Di sini unsupervised ada yang namanya distance. Nanti ngitung jarak nih. Distance, hitung. Sekarang saya pengen lihat klasternya. Bentar. Kalau distance itu jarak antara Tadi jarak antar anggota. anggota di dalam satu kolom ya? Tapi dioptimasi Antar ke baris. semua kolom. Oh, oke. Semuanya dihitung sih Iya, sebenarnya. oke. Berarti udah semua ya? Semua kena. Kolomnya. Udah gitu kita lihat klasternya seperti apa. Oke, ini dimasukin ke sini. Jret, dapat nih. Ini klasternya. Oke. Kalau pengen, ini kan annotation-nya klasifikasi. Bisa aja annotation-nya gua kasih nama. Langsung siapa yang miskin keluar juga sih. Tapi ini kan nggak ada miskinnya hilang. Kalau pengen lihat miskin segala macam, bener apa salah klasifikasinya Ono, saya giniin. Itu pokoknya kita mau milih tabel yang mana gitu ya? Bukan, mau kelompoknya bener apa salah? Kelompok. Sebentar. Kelompoknya bener apa salah? Jadi contoh cara ngelihat bener salah gini nih. Ini kan sangat miskin. Iya. Gua klik dong kelompok ini. Ini sangat miskin. Ini ada satu miskin nyelip nih. Oh iya. Nih saya klik lagi yang di sini ya. Ini miskin semua nih. Ya. Jadi kelompok ini benar semua nih. Yang ini yang ini ada satu salah nih. Yang ini benar semua nih, miskin semua. Yang sejahtera ada 2 miskin nyelip. Iya. Ada berapa miskin nyelip di situ. Jadi menurut komputer dia sejahtera. Menurut Ono dia miskin. Ini ada.
nanti kita lihat. Ini harus dilihat nih, ini siapa namanya segala macam harus dilihat. Jadi cara ngelihatnya cuma gini doang sih, kita ganti ke nama. Lupa. Yang tadi ya, yang ada si tadi gitu. Iya gitu. Oke. Yang mana sih tadi? Misalnya gini nih, ini kelihatan gampang Ya. nih, miskin 1 ya. Namanya siapa sih miskin itu yang salah? Kita lihat namanya Dedi. Nanti dicek datanya Dedi, kita baca lagi. Jadi di sini kita bisa ngelihat pengelompokan kita konsisten apa enggak sih? Karena ini konsistensinya dicek sama komputer ini. Jadi nanti kalau BLT segala macam enak. Iya. Kalau yang tadi kan yang miskin tidak miskin sejahtera, itu kita menilai berdasarkan pakai kriteria instingnya yang Ono, pakai kepalanya Ono aja. Kalau ini udah dari komputer, dari data yang ada, parameter X yang ada, dia klasifikasinya jadi kayak gini. Oke. Dia nggak peduli sama Ono. Oke. Beres ya. Oke. Jadi yang enaknya apa? Kita udah nggak perlu lagi bikin kriteria sih sebenarnya. Si komputer yang bikin kriteria sendiri akhirnya. Karena kalau yang ini urusan miskin nih, biasanya kan kita ada tuh. Kalau masuk misalnya ada 12 kriteria. Kalau memenuhi 7 kriteria, maka dia disebut miskin. Ya. Kalau memenuhi 10 misalnya, itu yang sangat miskin. Iya. Kalau yang 5 aja itu berarti tidak miskin gitu biasanya. Tapi itu kriteria if then kan. If dia memenuhi 7, Iya. then miskin. If ini itu if then. Iya. Kalau ini udah dia hitung optimasi dari Oh, semua. karena dia ini udah langsung ngelihat angkanya Iya. gitu ya. Dia udah penghasilannya. Iya, si dia udah nggak perlu SMP-nya. lihat lagi itu, nggak perlu. Dia ngelihat aja langsung jret. Kayaknya ini satu kelompok deh, dia bisa ngelihat. Ini satu kelompok deh, dia bisa ngelihat. Ini satu kelompok deh, dia bisa ngelihat. Bahkan ini bisa digini nih, bentar, gua rubah klasifikasi. Bisa digini juga. Ini kelompok orang yang nggak terlalu sejahtera. Di sini ada kelompok sejahtera. Dia bisa bikin 2 kelompok, bisa bikin 3 kelompok, bisa apa. Ini cara ngerubah-ngerubahnya bisa digini nih. Bisa, misalnya gini ya. Nah, ini langsung bikin 3 kelompok. Mau saya bikin lebih, kita bikin 4 kelompok. Oke, pengelompokan lain lagi. Ih, bisa seenak jidat ini mah. Ini rasionya juga bisa kita rubah-rubah ini mah. Seenak jidat asli ini mah. Tergantung kita mau berapa kelompok akhirnya. Tapi dia berdasarkan data aja dia. Dia nggak tahu itu namanya. Itu kan miskin, sangat miskin itu kan Ono yang ngasih label. Dia pokoknya ini ada kelompok 1, kelompok 2, itu doang. Tergantung kita. Tapi itu kan tadi kalau yang angka bisa langsung tuh begitu. Kalau yang pendidikan SD SMP, Iya, dia udah bisa menilai sendiri bahwa yang SD itu lebih rendah daripada yang SMP. Enggak, dia udah ngitung. Jadi yang nggak tahu rendah tingginya dia nggak tahu. Oh. Dia cuma lihat gini aja. Ini gerombolan ini, gerombolan yang ini nih, yang nggak punya mobil, anaknya banyak, penghasilannya dikit. Ini pendidikannya SD semua nih. Dia nggak tahu SD itu apa, nggak tahu dia. Oke. Dia nggak tahu SD itu apa. Cantiknya di situ. Oh gitu ya. Beda ya. Jangan berpikir bahwa dia Iya, pintar. iya. Jangan pikir dia pintar, dia tuh tolol banget sih sebenarnya. Kita tergantung masukan di yang lain-lain itu. Tapi kita harus konsisten Bedanya. waktu masukin. Jangan di sini tulis SD, di sini sekolah dasar, kacau. Oh iya. Di sini SDN gitu, kacau dia. Kalau SD semua, SMP semua. Kalau enggak dia analisanya salah ntar. Ya. Seru Lanjut. ya. Lah Yominya kemana? Yomi. Nggak apa-apa biarin. Mana tadi teh? Mana ini ya? Ya. Ini beres ya. Jadi kita bisa tahu. Nah sekarang saya pengen ngerubah cara berpikirnya lagi. Ini kita sekarang cara berpikirnya gini. Tadi ada X sama Y kan, AX plus B sama dengan Y. Nah sekarang saya pengen bikin model. Kalau ini kan kita cuma cek cluster. Sekarang cara bikin model tuh gini, model. Kalau model tuh gini. Bentar. Jadi kalau punya X-nya seperti ini, Y-nya berapa? Kita nyari A dan B. Oh. Kita nyari A dan B ya. D. Kan tadi juga begitu kan? Ini enggak. Ini tadi Ini barusan enggak. kita hitung distance aja. Ini A, B nggak keluar. Oke. Oh iya. Ini AB-nya nggak keluar nih. Sekarang kita akan ngitung A dan B. Akan nyari A dan B-nya.
caranya gini nih. Neng, lu udah habis ini, Neng? Udah lewat ya? Udah, tapi aku udah baru sekali, Bu. Lupa juga. Nah, kita tahu kalau di statistik ada yang namanya regresi linear. Ya. Ada logistic regression, ada naive bias, ada tree, ini algoritma yang gila-gila itu ya. Kita nggak usah tahu dalamnya gimana, kita tinggal geret aja. Ini ada linear regression, ada logistic regression, ada random forest, ada tree, ada segala macam. Oke. Dan kita sudah set di sini bahwa Y-nya adalah klasifikasi, X-nya yang ini. Ya. Oke. Yang ini cuma metadata aja, nggak akan kita pakai, dia cuma label doang, nama gitu ya. Nah, ini pertanyaannya di sini ya. Gue nanya dulu, ini orang statistik harus ngerti. Aduh, bukan. Ya udah. Lu ngomong ya, gue orang statistik ya. Ya. Nih klasifikasi ini kan cuma ada 3 ya. Ya. Miskin, sangat miskin, sama sejahtera. Pertanyaannya, dia linear nggak? Enggak harusnya ya. Enggak. Dia bukan linear. Kalau linear kan 0, 0,1, 0,2, 0,3 itu linear ya. Ini kagak nih. Ini cuman 3. Jadi dia cuman punya 3 kelas. Nah, konsekuensinya ini bakal error nih. Linear regression error. Karena datanya bukan linear. Ya. Sekarang kita akan ngetes, kita evaluasi algoritma. Di sini ada test score. Dari data ini kita tes, ini ada 4 algoritma mau kita tes, mana yang paling bagus. Kita sambungin data ke sini, kita bisa ngelihat nanti di sini ada precision, ada segala macam nih ya. Tapi karena modelnya belum saya masukin, dia belum keluar angkanya. Sekarang saya masukin nih modelnya. Masuk. Oke. Yang paling ini linear regression langsung error karena dia bukan linear regression. Udah gitu yang paling presisi adalah tree 976. Oke. Sama random forest deket lah. Tapi logistic regression cuma setengah presisinya, 50% presisi. Ini 97 ini. Jadi kita punya 2 yang cukup bagus, random forest sama tree. Saya sendiri lebih suka random forest sih sebenarnya. Kenapa tuh? Lebih sering presisi dia. Kalau dikasih data yang gelo-gelo dia presisi. Kalau tree kadang-kadang suka error. Cuman ini kebetulan untuk data yang ini dua-duanya oke. Gitu. Itu mirip-mirip semua angkanya ya? Iya, emang ini random forest tuh lebih kompleks daripada tree sih sebenarnya. Gitu. Kita bisa lihat di sininya nih. Ini kan 100%, yang ini 98%. Jadi sebenarnya yang ini lebih bagus sih random forest. Gitu. Yang lain hampir sama semua angkanya, kecuali ini kelihatan naik. Gitu. Dah, misal kita pakai tree, nggak masalah, ini kita buang. Oke, ini kita buang. Remove. Oke. Jadi dia tuh buat ngetes doang ya? Ngetes doang mana yang paling bagus. Sekarang saya ngambil keputusan. Saya mau pakai tree. Ini keluar modelnya di sini, keluar model di sebenarnya. Kalau mau di save bisa, ini ada save model. Bisa, cuman saya nggak akan save model, saya akan pakai buat prediksi sekarang. Jadi kita udah punya model, sekarang kita kasih sumbu X-nya. Nah, sumbu X-nya bisa kayak gini bentuknya. Ini nama filenya kan miskin, Excel. Kita ganti file yang lain, open. Bentar, orange. Di sini ada miskin lagi, ini dia. Ada miskin tapi prediksi. Saya kasih nama file beda aja. Tapi saya jadi punya data seperti ini. Oke. Tapi ini beda sama yang ini tadi ya. Ini bisa kita rubah sih angka-angkanya. Misal, ini pendidikannya saya bikin ini SMA 12. Nggak apa-apa kayak gini dulu ya. Ini kita punya miskinnya 3. Nih, ada 3 miskin, ada 4 sejahtera. Gitu ya. Oke. Sekarang saya pengen ngecek. Jadi yang ini adalah yang tidak diketahui sebetulnya.
Karena ini kan jadi yang X-nya diketahui, yang ini adalah Y-nya. Kita mau ngecek Y yang saya prediksi di sini sama mesin prediksi sama enggak. Ngecek 2 Y. Jadi caranya gini doang. Tadi udah diupload semua data-datanya, file tadi udah diupload. Sekarang saya harus masukin data yang ini kan nama filenya miskin XLS. Oke. Nah, sekarang saya akan masukin miskin prediksinya. Ini file kedua. Ini miskin prediksi nih ya udah. Kalau mau ngeliat lagi gini dah. Nih saya ambil miskin prediksi. File yang tadi. Deh. Sekarang saya harus bikin supaya sama. Kolom-kolomnya sama persis yang dimainin. Kalau yang ini kan kolomnya kan gini ya. Ini semua ada di X, 1Y. Ini metadata. Jadi ini harus disamain deh. Nah ini saya samain dah. Jadi sama semua yang akan di antara model sama data yang mau dites harus sama bentuknya. Deh, sekarang saya masukin ke sini. Deh, sekarang kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil prediksi. Yang ini adalah yang data yang kita masukin. Kita bisa lihat menurut Ono ini miskin, dia miskin. Ini miskin, ini miskin, yang ini miskin, sangat miskin. Ini sejahtera, yang ini sejahtera, ini miskin, ini sejahtera. Oke. Sekarang tantangan kita sebagai orang Bapeda adalah bisa nggak yang miskin kita bikin sejahtera? Parameter apa yang kita rubah supaya dari miskin jadi sejahtera? Atau sejahtera jadi miskin, gimana caranya? Gitu ya. Ya kan itu cuma main-main angka. Dan ini nanti bisa jadi program Pak Wali sih sebenarnya. Ya. Yang mana nih yang harus diintervensi supaya berubah statusnya gitu? Betul. Oke. Cuman nanti waktu kita melakukan intervensi yang ada di kepala kita juga masalah anggaran lah, itu ntar ya. Tapi kira-kira kita punya, kebetulan yang ini parameternya nggak banyak, kita punya penghasilan, pendidikan, lawan pendidikan, rumah apa segala macam. Oke. Kita pakai logika blow on dulu ya. Di sini ini filenya mau dirubah nih, filenya dirubah. Oke. Ini mah file yang miskin ya. Yang kita rubah adalah yang prediksinya itu. Nih yang prediksi. Nih, oke. Kita mau ngerubah miskin, ada 3 miskin di atas. Pendidikannya SMA. Kita akan rubah ini, misalnya penghasilannya berapa sih? 2 juta ya. Saya jadiin 100 juta. Jadi yang paling atas saya rubah penghasilan. Oke. Yang di bawah, yang 2 yang di bawah saya rubah di sini. Rumahnya 2, mobilnya 2. Jadi rumah sama mobil dirubah. Penghasilan nggak dirubah. Oke. Saya save. Tapi ini bisa ngaco hasilnya ya, maksudnya karena datanya data ngaco. Oke. Tapi ini buat mainan aja. Jadi cara ngerubah cuma gini doang. Udah. Nah, ini udah di save. Nah, sekarang kita load lagi dari sini. Saya copy lagi. Udah, dari copy, jadi miskin prediksi udah diambil dari komputer yang sebelahnya, udah di copy. Sekarang kita load di sini. Kita reload. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini kita lihat yang berubah jadi 100 juta langsung berubah jadi sejahtera. Yang ini nggak berubah. Gitu. Oke. Berarti itu akan kelihatan yang mana yang seharusnya diintervensi ya. Berarti yang penghasilan yang paling kiri. Tapi nanti bisa dimainin, kan nanti ada parameternya, ada pendidikan, ada apa segala macam, kita bisa main-mainin sih. Okay. Tapi itu memang jadi kita harus mencoba mengubahnya manual ya untuk masing-masing X gitu ya. Iya. Kalau mau kita bisa bikin gini nih. Kita bikin beberapa file dari satu file. Misalnya kita punya file ini. Mana tadi? Ini miskin aja. File miskin ya. Konon tidak ngupload ini teh.
miskin. Oh, ini udah file miskin, goblok. Jadi ini file miskin. Saya pengen ngerubah gini. Save as. Saya kasih nama miskin penghasilan. Oke. Saya kasih nama baru ya, penghasilan. Nah, di sini saya tambahin, tapi harus orang Excel ngerti ya. Misalnya nolnya saya tambahin 1 semua nih. Ya. Tapi capek gue. Gitu ya. Nolnya kan tambahin 1 semua nih ke bawah. Tambahin 1 nol semua ya. Ya aduh. Banyak soalnya, males gue. Tapi kalau semua sama aja jadinya Enggak, kita pengen lihat efeknya. Berapa persen kita ngerubah si orang miskin jadi sejahtera. Oke. Kalau misalnya nih paling gampang logika mah ini mah ekstrim ya. Pendidikan, gua naikin tingkat pendidikan ini 6 tahun, 7 tahun, ini gua naikin 1 semua. Iya. Terus efeknya gimana ke kemiskinan? Jadi file yang sama. Ya. Tapi kita rubah 1 parameter gitu. Ya, Efeknya oke. gimana? Jadi kalau penghasilan kayak gimana, pendidikan gimana, kalau rumah kita naikin 1 gimana, motor naikin 1 gimana gitu, anak kita naikin 1 Kalau gimana. ini mau naikin penghasilannya aja nih karena mau melihat dampak Efeknya. Iya, tapi semuanya gua rubah. Iya. Akhirnya kita bisa tahu ntar, tapi males gua. Ya kita ambil beberapa aja ya. Ya. Orang ini. Orang komputer mah gitu suka males soalnya. Kali 10 gitu, Prof. Ya gitulah orang Ya, Excel kali ngerti ya. 10 semua. Pokoknya ngerti maksudnya ya. Iya. Ya. Sekarang gua save, tapi nama filenya miskin penghasilan ya. Cuman ini belum semua nih, baru sampai 11 doang yang gua rubah. Udah, kita save. Sekarang gua load. Sini lagi masuk. Ini masuk. Ini sekarang penghasilan masuk nih. Oke. Sekarang saya lihat di sini nih. Ini jangan dulu. Sekarang filenya lah. Filenya kita ganti nih di sini. File inputnya kita ganti. Mana tadi penghasilan nih ya? Harusnya semua, tapi kan. Nah kita lihat nih efeknya gimana. Nih miskin jadi sejahtera. Oke. Langsung naik ke sejahtera. Naikin 01 naik ke sejahtera dia langsung. Gitu. Tapi kan kalau penghasilan konsekuensinya kita ngerubah tenaga kerja bukan ya? Iya. Upah atau apa gitu. Ya, upah atau juga kita harus dunia kerja harus kita rubah nih. Berat kalau ngerubah itu. Lebih gampang kalau dari pemerintah ngerubah lama pendidikan, itu lebih gampang gitu. Tapi kita bisa ngomong jadinya, oh kalau penghasilan naik, ini kan 01 berarti naik berapa? 100% ya? Gimana sih? 10 kali? 10 kali lipat. 10 lipat kan gila itu kan naikinnya. Kan naikin paling 2%, 3%, efeknya gimana? Jadi harus digituin sih sebenarnya. Kita bisa masukin itu nggak dampak anggarannya misalnya ya? Kan masing-masing nih punya dampak anggaran beda nih. Iya. Kayak tadi naikin penghasilan sama naikin orang sekolah gitu kan. Iya. Itu bisa ditaruh lagi tuh di sini. Bisa. Ya kita masukin kolom lagi. Kolom lagi ya. Kolom lagi. Baiklah. Nah, sekarang PR-nya. Aduh. Emang enak. Yomi nggak cerita PR? Aduh. Nggak, PR. Ceritanya gini sih. Ceritanya gini, ini yang ada di kepala Ono. Ono pengennya apa yang kita kerjain di Tangsel bisa jadi contoh Republik Indonesia. Oke. Gue pengen nanya dulu. Di seluruh kementerian, lembaga, daerah, kota, kabupaten, udah ada yang pernah mikir kayak gini belum? Emang belum? Gue nanya ke lu. Pertanyaannya nggak tahu masalahnya. Nggak Yang tahu. lain. Kurang main. Kurang. Emang nggak ada gitu Mak? Jadi kemarin- Kementerian masa nggak ada? Lihat gue kemarin ngasih workshop BPKP. Itu eselon 1 sama eselon 2. BPK. Tapi BPK bukan workshop. Kalau BPKP workshop 3 minggu. BPK itu cuma webinar. Terus Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan, terus KSP. Kalau Dirjen 2 ini workshop. Oke. Dirjen Anggaran itu workshop, ini workshop. KSP webinar. Terus kemarin ke Bapeda lagi, Diskominfo Pemprov Banten, workshop. Nggak ada yang ngerti. Makanya kalau bisa mulai ngutak-ngatik ngoprek,
Oke, nggak usah berbentuk kalimat. Yang gue minta cuman tolong oprekin datanya, data semi beneran, nggak usah data full beneran, semi beneran, paling nggak kolom-kolomnya udah agak bener, tapi datanya nggak usah semua, soalnya semua data kan gede, berapa kolom aja. Nah, gue pengen ini nih, nulis buku yang ini nih, bantuin, nulis bareng lah. Salah, ini buku, Kebanyakan buku nih. emang, yang ini. Materinya kira-kira kayak gini nih. Ntar enaknya ngeliat di sini kali ya. Nanti tadinya sumber data segala macam Bu Tuti saya minta, cuman dimintain susah banget nih. Nah, terus mulai analisa kayak gini, cuman saya nggak ngarepin nulis banget, terutama nanti screenshot data-data segala macam. Terus saya nulis. Kalau mau saya ajarin nulis, gua ajarin nulis. Tahu nggak nulisnya pakai apa? Kenapa? Nulisnya kayak apa? Pakai apa nulisnya? Nggak tahu. Pakai ChatGPT. Oh, iya. Ya sering juga sih dibantuin itu. Iya, jadi nulisnya kayak gituan. Ah. Cuman yang saya butuhin kan datanya. Ya. Kolomnya seperti apa, bentuk data pemerintah seperti apa. Nah, itu Ono nggak punya. Nah, kalau ini bisa sampai keluar bukunya, kita bikin kacau Republik Indonesia. Gitu. Ini di lantai atas sudah bikin kacau dikit soalnya. Contoh kekacauan aja ya. Apa tuh? Yang di lantai atas ya. Nih. Buku pegangan penanganan insiden cyber. Ada yang ada tulisannya nggak? Hihihi. Aduh, bisa di zoom kagak sih? Susah banget naikin ke atasnya. Nih, tuh. Oh, oke. Se-Indonesia nggak ada bukunya loh. BSSN aja minta. Badan Siber Sandi Negara kesini. Gue bisa dapat kopinya kagak? Tapi mereka emang nggak ada begituan. Kagak punya. Kok bisa ya? Ya tanya sama negara lu. Oh iya. Negara kita beda ya. Itu ceritanya sih. Oke? Kebayang kan? Nggak usah buru-buru. Nggak ada tekanan di sini. Cuman tekanannya kalau bisa sebelum ganti menteri atau ganti presiden, ganti apa, ini keluar gitu biar keder satu republik. Soalnya kejadiannya gini ntar, ini ganti presiden, udah gitu pasti dia akan memperbaharui keputusan presiden tentang SPBE, tentang satu data segala macam, dan mereka rata-rata yang berubah peraturannya, tapi mereka nggak punya buku pegangan buat implementasi. Yang Ono aja belum dilaksanain semua itu. Hah? Nggak, yang itu aja belum dilaksanain tuh. Makanya Yang mereka butuh regulasi ini. yang sekarang. Mereka butuh ini, soalnya nggak tahu mereka. Si Ono stres tuh waktu ngajar, Ononya stres ngajar. Oke ya, Bu. Datang-datang ngasih PR. Iya. Ini ke-install aja belum ini dia? Gede soalnya kali. Iya kayaknya ya. Emang gede itu. Padahal belum semua tuh tadi ya. Tuh masih segitu-segitu aja. Aduh. Harus ke atas itu mah. Ya, begitu deh. Ya. Baik. 700-an gig mega loh itu. Gede banget malah. Yang Anaconda yang gede banget. Ini iya kan? Oh ini mini Konda ya? Oh, mini Konda ya? Mininya 500-an. Iya. Si Ono installnya Anaconda soalnya. 700-an.
Gitu. Nih bukunya masih kosong sih, ini nggak ada. Cuman Ono ngasih tau dulu ya. Sorry. Nih, masuk sini. Ini. Nih, beda kan judulnya? Ini ya. Oke. Nih. Bentar. Mana? Oh ini dia. Ini udah berapa tuh? 100 hampir 150-an halaman sih. Itu udah ada isinya kalau yang ini. Ini udah. Oh, Ini materi yang biasa Ono kasih buat ngasih workshop. Bukan, kalau ini kan lebih implementasi benerannya di pemerintah. Kalau ini materi Ono workshop yang tadi gue jelasin. Gitu. Jadi Ono bikin buku juga sendiri. Oke. Ini Yomi suruh nulis juga kan? Menolak dia langsung geleng. Soalnya aku gak punya bahannya. Ya. Data mah gak ada di aku. Ada tahu? Ada. Data media sosial interaksinya kayak gimana Itu di Pak Budi. Oh, bukan lu ya. Bukan. Nasib. Ya. Itu dia juga. Oh, itu kalau itu yang ini ya, apa perkembangan persepsi dan lain-lain ya terhadap itu ya Pak Budi. Oh iya. Sebetulnya itu nanti bisa masukkan buat yang ini juga sih. Sebenarnya pengen lihat itu juga apa ini konteksnya nih permasalahan daerah. Kan kita biasanya dari data-data yang kita punya, terus AHP persepsi gitu ya, dari FGD dan lain-lain. Kita kepengen nih ceritanya ambil itu dari masyarakat, sosmed, dari ya kita mau Gampang. ambil tuh dari situ tuh. Gampang. Gitu. Gampang ya? Udah pernah nyoba belum? Belum. Nih, gue kasih lihat caranya. Ini cara paling blow on di dunia. Pakai Twitter atau pakai Twitter aja Twitter ya? misalnya. Twitter ya. Kita search aja ya. Tangerang Selatan. Wih, mau nih tuh. Nih, Tangerang Selatan. Oke. Kita ambil. Yalah, nggak bisa waduh. Ini semua yang ada kata-kata Tangerang Selatan diambil semua nih. Kalau mau lebih spesifik, misalnya pendidikan ya. Pendidikan Tangerang Selatan. Nah ini kita bisa ngambil semua yang berkaitan dengan pendidikan Tangerang Selatan. Ini manual nih ceritanya nih. Tapi nanti kalau beneran pakai namanya web scraping lah. Ada skripnya, bentuknya skrip. Ini mah kita cara blow on aja. Kita ambil kayak gini ya. Di kanan copy. Masukin ke notepad. Edit. Ini dapat kan? Ya. Udah. Sekarang kita tambahin gini doang. Tulis poin kesimpulan dari teks di bawah ini, gitu ya. Klik kanan copy, masukin ke Gemini. Oke. Dapat. Paste. Langsung dapat poin-poinnya aja. Masalah ini, masalah keamanan, politik. Ya. Udah. Oke. Tuh dia tinggal nyuruh dia aja ya. Iya, tapi datanya CI. harus banyak.
Gitu. Ono main ginian banget sih, Ono curang. Kemarin, nih contoh kerjaan Ono yang kurang ajar. Kemarin kita bikin ini ya, pertandingan hacking untuk anak 18 tahun ke bawah. Oke. Biasa aja kan? Oke. Sekarang saya masuk ke dokumen CTF AB CTF. Terus ini hasilnya. Mana dia? Press release ini dia. Ini hasilnya. Ini hasilnya kita ya. Jadi bulan Desember 22 sampai April 23 kita ngadain pertandingan hacking, terus sebelum pertandingan kita ngasih workshop buat anak-anak itu, terus ini juaranya. Oke. Terus pesertanya yang ini. Ya. Biasa aja kan? Seminggu sudah ini Ono masukin jadiin paper jurnal. Oke. Nembus ke jurnal Q2 Scopus Korea. Masuk. Oke. Dari kayak gini doang. Oh iya ya. Bisa. Ini paper Kok jurnal. bisa? Ini paper jurnalnya gue kasih lihat. Ya udah tahu mah sakit hati aja. Ntar. Ini paper jurnalnya. Oke. Korea nembus nih. Oke. Cuman ini kunci-kuncinya nih. Visualisasinya beda banget. Kalau tadi biasa aja kan. Kalau ini langsung kan gini cara berpikirnya. Seluruh dunia pengen tahu dong kekuatan hackernya Indonesia di mana. Pas ini kan kelihatan kekuatannya di mana. Tembus langsung Korea. Q2 lagi. Itu tadi nganalisa itu Bapeda kemiskinan segala macam bisa tembus Q2 Q1 tembus. Terus metode analisanya juga main machine learning tembus lagi tuh. Nih, saya kasih lihat metode machine learningnya Ono. GTK Ono. Apa itu? GTK teh jurnal apa Oh, lupa. nama jurnal. Oke. Nama jurnal. Oke. Jurnal ini Q3 kategorinya ya. Jurnalnya Q3 Scopus. Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer nih di Jogja Q3 kategorinya dia. Nih familiar nggak? Gambar ini familiar sama yang tadi? Yang tadi. Sama kan? Ya. Penulisnya sendirian ya. Oke. Sendirian doang nulis, kurang ajar. Kalau mau tahu ini nulisnya berapa lama? Seminggu. Nih paper jurnalnya. Nih Ono sendirian ya. Ini temuannya langsung di sini. Nih coba kasih. Ini kan source code yang tadi ya. Masukin di jurnal langsung tembus. Apa judulnya itu tadi, Prof? Ini cuman gini aja. Jadi saya teh ini Ono tuh saya tuh juri. Satu Indonesia Award. Juri kalau mau Oh, tahu. ini bandingin ya? Bandingin sama machine learning. Jadi ini ya. Jadi Astra yang ngadain satu Indonesia Award. Oke. Ini saya kasih lihat ini jurinya nih. Ya. Ini jurinya nih. Ada Pak Emil, ada Bu Nila, ada Ono, ada satu yang suka bikin salah fokus. Ini sekarang udah tambah 2 salah fokus. Oke. Asli salah fokus beneran. Nah, bayangin selama ini kita udah 15 tahun. Tiap tahun ada 20 ribuan nominasi dan nominasi bentuknya tulisan. Udah gitu juri ngasih nilai nih. Ya. Jadi ada tulisan kayak gini nilainya 7, tulisan kayak gini nilainya 9, tulisan kayak gini 1, 2. 15 tahun kan kita punya puluhan ribu tulisan tuh kan. Yang megang data itu Tempo. Oke. Ono bilang sama Tempo, gue minta tulisannya dibikin kayak bentuk file Excel. Oke, bentuknya kayak gini nih. Ini dia. Jadi bentuknya kayak file Excel.
kayak file Excel kayak gini, file Excel biasa sih. Ini file Excel, terus ada nilainya di sini. Nggak, sampingnya apa? Hah? Ini tulisan semua. Sorry. Supaya- Satu sel apa itu? tulisan. Jadi Tulisan, isi tulisannya dia tuh di. ya, jadi kan waktu kita submit Ah. itu Oh oke, judul oke. Itu apa, abstrak kali ya? Abstrak. ada motivasi. Substansi. Oh iya. Jadi waktu kita masukin nominasi kita harus nulis tentang apa, motivasi dia apa, kesulitannya apa, outcome-nya Oh, iya. gimana, outreach-nya sama ini. Bentuknya tulisan semua loh, nggak ada Iya. angka nih, nggak ada Iya, statistik, iya. nggak ada Ah. angka. Tapi di sini ada nilai. Ya. Udah gitu ini jadi sumbu X, ini jadi sumbu Y. Sama aja kayak tadi kan ya? Sama persis kayak tadi. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Udah gitu saya udah punya model dong. Udah gitu tahun yang itu kemarin nominasi kan mereka ngasih ke Ono nih materi dalam bentuk file Excel. Ini Pak Ono gua hajar ke sini langsung. Itu nggak sampai setengah jam selesai. Iya. Udah gitu Bu Nila ngamuk ke Ono. Sialan lu. Udah selesai aja, gua belum. Dan hasilnya bagaimana? Nah. Baca papernya Ono. Tulisannya kecil-kecil ya. Ini ya. The machine learning prediction compare and found to be similar to judge assessment. Similar itu segimana? Ada errornya di bawah, gue kasih sih. Ada errornya nggak banyak sih. Yang mana sih? Ini dia udah kayak gini-gini gue bandingin di sini. Oke. Ntar mana ya? Error measurement machine learning. Udah jadi paper jurnal. Goblok banget pada. Ya, tapi itu kan kalau ngerti ceritanya gimana. Lah, emang si Ono ngerti ginian? Kan kagak. Si Ono mah gelo aja, orang gila ya, nekat jebret. Udah gitu nulis sendirian lagi. Nggak ada yang berani. Juri yang lain nggak berani. Kan saya nanya, ini pada siapa yang namanya mau dimasukin nih? Udah Pak Ono aja sendirian nih. Enggak sih lah, Ono masukin lah. Emang gue pikirin. Masuk. Oke, setuju?